Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah Kalkulus Integral sebesar 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Matematika. Bab yang akan kita bahas adalah aplikasi integral untuk menghitung luas daerah bidang. Nah, luas daerah bidang, daerah di atas sumbu X. Misalkan kita mempunyai kurva Y sama dengan Fx yang merupakan persamaan kurva dalam bidang X, dalam bidang XY. Dan misalkan F ini kontinu dan tak negatif pada interval A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Dan tinjau daerah R yang dibatasi oleh kurva tadi, Y sama dengan Fx. Kemudian garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Jadi kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Maka luas daerah ini bisa kita sebut sebagai AR, yang merupakan integral dari A sampai B Fx dx. Jadi luas daerah yang kita aksir ini, sebut saja sebagai AR, yang merupakan integral dari A sampai B Fx dx. Ya. Jadi ini menjadi batas bawah, ini menjadi batas atas. Oke. Contoh 1, misal kita diminta untuk mencari luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 ditambah 2, di antara garis X sama dengan min 1, X sama dengan 2, dan sumbu X. Jadi kita gambar dulu kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 ditambah 2. Ini kurvanya ya. Oke. Kemudian garis X sama dengan min 1, ini. Kemudian garis X sama dengan 2, dan sumbu X. Kita diminta untuk mencari daerah R ini. Nah, kita juga bisa juga mengestimasi luas R ini. Luas R itu kira-kira alas dikali tinggi. Alasnya itu kan 3 bagian ya. 1, 2, 3. Tingginya berapa? 2 bagian. 1, 2. Karena kalau yang ini kita potong, kita tempel di sini ya. Kira-kira bentuknya akan persegi panjang. Jadi estimasi kita luas daerah ini adalah 3 kali 2 yaitu 6. Nah, bagaimana nilai eksaknya? Nilai eksaknya kita bisa menggunakan integral tadi, yaitu AR merupakan integral dari min 1 sampai 2, X pangkat 4, min 2 X pangkat 3 ditambah 2 dx. Saya ulangi ya. Jadi dia itu merupakan integral dari min 1 sampai 2 dari integral X pangkat 4, min 2 X pangkat 3 ditambah 2 dx. Jadi integral dari min 1 sampai 2, X pangkat 4, min 2 X pangkat 3 ditambah 2 dx. Kemudian kita kerjakan integral ini. Integral dari X pangkat 4 kan X pangkat 5 per 5. Integral dari min 2x pangkat 3 adalah min x pangkat 4 per 2. Integral dari 2 adalah 2x. Batasnya dari min 1 sampai 2. Kemudian kita masukkan batas atasnya ini 2 ke sini ya. Ke sini. 2 pangkat 5, 32. 32 dibagi 5. 2 pangkat 4, 16 per 2. 2 kali 2, 4. Jadi 32 per 5 dikurang 16 per 2 ditambah dengan 4. Dikurang dengan batas bawahnya tadi, min 1. Min 1 masuk ke sini, min 1 pangkat 5, negatif 1 per 5. Negatif 1 per 5. Min 1 pangkat 4, 1. Ketemu negatif, jadi negatif 1 per 2. 2 kali negatif 1, min 2. Jadi, ini yang batas atas dikurang dengan yang batas bawahnya tadi ya, yang sudah kita masukkan ke nanti turunannya. Kita dapatkan 51 per 10 atau 5,1. Nah, nilai eksak dari 5,1 ini cukup dekat dengan nilai estimasi kita tadi, yaitu 6. Sehingga kita meyakini nilai ini itu benar. Ya. Oke. Kemudian daerah di bawah sumbu X. Luas adalah bilangan yang tidak negatif. Jadi luas itu adalah bilangan yang tidak negatif. Jika kita mempunyai grafik Y yang sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, maka integral A sampai B Fx dx adalah bilangan yang negatif. Sehingga tidak dapat menyatakan luasnya. Namun demikian, bilangan itu tidak lain adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Berarti, agar nilai tersebut tidak negatif, kita tambahkan dengan negatif kembali. Negatif ketemu negatif kan hasilnya positif. Ya. Contoh 2, misalkan kita diminta untuk mencari luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dibagi 3 min 4, sumbu X, X min 2, dan X sama dengan 3. Maka kita gambar dulu nih, kurva Y sama dengan X kuadrat per 3 min 4. Gambarnya seperti ini ya. Dan dia berada di bawah sumbu X. Ya. Kemudian kita gambar garis X sama dengan min 2 dan garis X sama dengan 3. Kita coba dulu estimasi luas daerah ini. Kira-kira adalah 1
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali dengan 1, 2, 3. Karena kalau ini dipotong kan tempel sini ya. Kira-kira luas daerahnya adalah 5 kali 3 atau 15. Itu estimasi kita. Nah, bagaimana nilai eksaknya? Nilai eksaknya bisa kita gunakan integral tak tentu tadi ya. Integral tentu. Yaitu AR yang merupakan negatif dari min 2 sampai 3. X kuadrat per 3 min 4 dx. Kenapa ada negatif? Karena agar hasilnya nanti menjadi positif. Ya. Maka kita tambahkan negatif. Ya. Negatif ini bisa masuk. Jadi negatif X kuadrat per 3 ditambah 4. Karena min ketemu min kan jadinya plus ya. Kemudian kita proses integral dari min X kuadrat per 3 dx kan ini ya. Min X pangkat 3 per 9. Integral dari 4 dx adalah 4x, batasnya dari min 2 sampai 3. 3-nya kita masukkan, dapatlah ini, min 27 per 9 ditambah 12, dikurang dengan min 2-nya kita masukkan ke sini, 8 per 9 min 8 ya. Kita proses, dapatlah 145 per 9, atau sekitar 16,11. Nilai eksak 16,11 ini mendekati atau cukup dekat dengan nilai 15 tadi ini ya. Sehingga kita meyakini nilai ini itu benar. Jadi luas daerah ini itu adalah 16,11. Nah, bagaimana kalau negatifnya itu tidak kita sertakan? Kalau negatifnya ini tidak kita tambahkan, kita sertakan, maka AR itu nanti kira-kira nilainya berapa? Ya pasti negatif 145 per 9 atau negatif 16,11. Coba nanti dicek ya, apakah benar. Contoh 3, misalnya kita diminta untuk mencari luas daerah R yang di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 3, min 3x kuadrat, min x ditambah 3, dengan ruas sumbu x antara x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Jadi kita gambar dulu kurvanya. Kurva y sama dengan x pangkat 3, min 3x kuadrat, min x tambah 3, bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian ada sumbu x. Oke, kemudian ada x sama dengan min 1 dan garis x sama dengan 2. Maka kalau kita perhatikan gambar ini, dia mendapatkan dua daerah, yaitu daerah di atas sumbu x dan daerah di bawah sumbu X. Kita sebut saja daerah di atas sumbu X ini AR1 dan ini AR2. Dan kita harus menghitungnya secara terpisah. Ya. Kita hitung satu-satu. Yang ini kita hitung sendiri, kita sebut sebagai AR1. Kemudian yang ini kita hitung sendiri, kita sebut sebagai AR2. Nah, AR1 itu siapa? AR1 adalah integral dari min 1 sampai 1 dari ini ya. Ya enggak? Sementara AR2 itu adalah minus dari integral 1 sampai 2 atau negatif dari integral 1 sampai 2 dari kurva ini. Kenapa negatif? Karena dia di bawah sumbu X. Ya. Ini adalah AR1 dan ini AR2. Kenapa negatif? Karena dia berada di bawah sumbu X. Kita proses integral ini, dapatnya ini, batasnya 1 sampai min 1, yang ini sama ya, batasnya 2 sampai 1. Berarti 4 dikurang 7 per 4. Ya, jadinya 23 per 4. Kita juga bisa menyelesaikan kasus ini menggunakan bantuan sifat mutlak ya, sifat tanda mutlak. Jadi maunya nilai di sini adalah positif ya, tanda mutlak. Nanti bisa dicoba bagaimana cara mengerjakan AR ini dengan bantuan sifat mutlak ya. Nah, lanjut. Yaitu daerah di antara dua kurva. Misal kita mempunyai kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Gx kurang dari sama dengan Fx, di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Jadi kita punya dua kurva ya. Kurva Y sama dengan Fx, kurva Y sama dengan Gx, di mana Gx-nya kurang dari sama dengan Fx karena di bawah ya. Kemudian A, batas A-nya kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa mendapatkan daerah A-nya. Kita sebut saja sebagai delta A. Delta A ini sama aja dengan Fx dikurang Gx, jadi ini ya, Fx dikurang Gx, dikali dengan delta X-nya. Ya, kita menggunakan metode iris, aproksimasi, dan integrasikan untuk mencari luas daerah ini. Yaitu delta A yang sama dengan Fx dikurang Gx, ini dikali dengan delta X. Ya. Nah, sehingga A-nya itu sama aja dengan integral A sampai B Fx dikurang Gx dx. Atau kurva atas, ya, Fx-nya kan posisinya di atas ya, kurva atas dikurang dengan kurva yang di bawah.
atau Gx-nya. Ya. Jadi integral dari A sampai B, fx dikurang Gx dx. Contoh 4, misal kita diminta untuk mencari luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Seperti biasa, kita harus menggambar dua kurva ini ya. Ini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan kurva Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, ada titik potong antara kurva pertama dan kurva kedua. Kita sebut sebagai ini Y1, ini Y2 ya. Jadi, titik potongnya itu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Dari mana? Dari menyamakan dua buah kurva, yaitu Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah X pangkat 4 dan Y2-nya adalah 2X min X kuadrat. X4 sama dengan 2X min X kuadrat. Kita pindah luas, jadi X4 ditambah X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, kita dapatkan titik 0,0. Ketika X-nya sama dengan 1, kita peroleh titik 1,1. Maka daerah delta A ini sama aja dengan tadi, fx dikurang gx. Fx-nya yang mana? Yang atas. Yang atas siapa? Yang atas adalah 2x min x kuadrat. Berarti kan yang ini. Fx-nya 2x min x kuadrat dikurang kurva yang bawah. Yang bawah siapa? X pangkat 4. Berarti kan 2x min x kuadrat dikurang dengan x pangkat 4 delta x. Atau A itu sama aja dengan integral 0 sampai 1, 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Ya. Saya ulangi ya. Jadi daerah yang diarsir ini adalah integral dari 0 sampai 1, kurva yang atas, yaitu 2x min x kuadrat, dikurang dengan kurva yang bawah, yaitu x pangkat 4 dx. Kita bisa menghitung nih integral dari 0 sampai 1, 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Integral dari ini, 2x min x kuadrat min x pangkat 4 kan x kuadrat min x pangkat 3 per 3 min x pangkat 5 per 5, batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian kita masukkan satunya ya, 1 kuadrat dikurang 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 5 per 5. Dikurang dengan 0 kuadrat min 0 pangkat 3 per 3 min 0 pangkat 5 per 5 atau 0 ya. Berarti kan tinggal 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5 yang sama dengan 7 per 15. Oke. Contoh 5. Misal kita diminta untuk mencari luas daerah di antara kurva Y kuadrat sama dengan 4X dan garis 4X dikurang 3Y sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan ini berbeda dengan yang tadi ya, yang contoh 4 ya. Kalau contoh 4 itu kita bisa mengubah dia menjadi Y sama dengan ya, Y sama dengan. Sementara yang kasus contoh 5 ini tidak ya bisa tapi agak ribet ya. Kita ubah saja dia adalah bentuk X sama dengan. Jadi X sama dengan yang pertama adalah Y kuadrat per 4. X sama dengan yang kedua adalah 3Y ditambah 4 per 4. Ya. Nanti kita samakan antara X1 dengan X2 untuk mendapatkan titik potongnya. Kita samakan ya. Jadi 3Y ditambah 4 per 4 kita samakan dengan Y kuadrat per 4. Dapatlah Y kuadrat itu sama dengan 3Y ditambah 4. Berarti Y-nya itu 4 dan min 1. Kita pindah ruas ya. Kemudian ketika kita peroleh Y-nya sama dengan 4, X-nya itu sama dengan 4, sehingga dapat titik 4,4 yang sini ya. Kemudian kalau Y-nya sama dengan min 1, kita dapatkan X-nya sama dengan 1/4, kita dapat titik 1/4, min 1. Berarti kita bisa mencari DA-nya, delta A-nya, itu sama dengan kurva yang kanan dikurang dengan kurva yang kiri kalau ini. Kalau tadi kan kurva atas dikurang kurva bawah. Kalau ini kan kurva atas dikurang kurva bawah. Kalau yang ini, kurva yang kanan, ya, dikurang dengan kurva yang kiri. Kurva yang kanan siapa? Kurva yang kanan adalah X1 ya, 3Y ditambah 4 per 4. Kurva yang kiri adalah Y kuadrat per 4. Jadi, 3Y ditambah 4 dibagi 4 dikurang dengan Y kuadrat per 4 dikali dengan delta Y. Atau sama aja dengan integral dari min 1 sampai 4, 3Y ditambah 4 per 4 dikurang Y kuadrat per 4 DY. Jadi batasnya itu dari min 1 sampai 4. Min 1 sampai 4 ini Y-nya ya, bukan X. Ya, hati-hati. Di sini adalah integralnya dari min 1 sampai 4, 3Y per 4 ditambah per 4 dikurang Y kuadrat per 4 DY. Jadi ini adalah batas Y, bukan batas X. Nah, oke. Sehingga kita bisa mencari luas daerahnya adalah A, integral dari min 1 sampai 4, dari kurva tadi ya,
Setelah dikurangkan kanan dikurangi kiri dari DY. Kita proses, 1/4 dari integral min 1 sampai 4, 3Y ditambah 4 min Y kuadrat DY. Kita bagi ya. 1/4-nya kita keluarkan ya. 1/4-nya kita keluarkan, kemudian kita sisakan ini 3Y tambah 4 min Y kuadrat. Kita integralkan jadi 3Y kuadrat per 2 ditambah dengan 4Y dikurang dengan Y pangkat 3 per 3. Batasnya dari min 1 sampai 4. Kita masukkan batas 4-nya ya. Yang batas atas dikurang dengan yang batas bawah. Dapatlah 125 per 24 atau kisaran 5,21. Sehingga luas daerah ini adalah 5,21. Oke, ini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10 ya. Jangan lupa menggambar daerah ini. Untuk yang soal yang pertama itu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 2. Sampai ke kurva nomor 10, yaitu kurva Y sama dengan akar X dan garis Y sama dengan min X ditambah 6.